Halo trader, kembali bertemu dengan saya Michael Yudi, analis Java belajar Forex. Kesempatan kali ini kita mempelajari mengenai Moving Average Convergence Divergence atau yang biasa disebut MACD. Indikator MACD dikembangkan oleh Profesor Gerald Appel, seorang dokter di Amerika Serikat yang juga aktif di perdagangan saham pada akhir tahun 1970. MACD merupakan salah satu indikator teknikal yang biasa membantu Anda untuk mengidentifikasi perubahan arah. Selain itu, MACD bisa memberikan informasi apakah tren yang berlangsung cukup kuat atau tidak. Dari namanya, Moving Average Convergence Divergence sudah dapat terlihat bahwa dasar yang digunakan dalam perhitungannya adalah indikator Moving Average. Dikembangkan oleh Profesor Gerald Appel menjadi Moving Average Convergence Divergence. Indikator MACD merupakan indikator bawaan dari platform MetaTrader yang memiliki komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, zero line atau yang bisa juga disebut center line. Kedua, histogram yang berupa garis-garis vertikal. Yang ketiga, MACD signal line yang biasa ditampilkan sebagai garis merah putus-putus. Ada juga beberapa indikator yang sudah diperbarui ditambahkan dengan trigger line. Trigger line adalah garis pemicu yang sebenarnya secara default adalah XMA9. Histogram merupakan indikator apakah tren yang terjadi cukup kuat atau tidak. Jika histogram semakin panjang, itu artinya momentum bertambah besar, tren turun bertambah kuat. Tetapi jika histogram semakin pendek, itu merupakan indikasi bahwa momentumnya semakin berkurang. Hal tersebut biasanya akan diikuti oleh koreksi. MACD juga bisa dimanfaatkan untuk mencari entry signal. Caranya adalah dengan memperhatikan histogram dan MACD signal line. Ketika MACD signal line melepaskan diri atau menjauh dari histogram, itulah yang menjadi sinyalnya. Sinyal buy adalah ketika MACD signal line lepas dari histogram di bawah zero line. Sedangkan sinyal sell adalah ketika MACD signal line lepas dari histogram di atas zero line. Bagaimana cara menemukan divergence dengan menggunakan indikator MACD? Pada dasarnya caranya sama dengan mengenali divergence pada indikator-indikator lainnya seperti stokastik, RSI, dan CCI. Pada indikator MACD, yang Anda perhatikan adalah puncak-puncak dan lembah-lembah histogram. Bullish divergence adalah ketika lembah grafik makin rendah, namun lembah histogram makin tinggi. Pada saat tersebut, histogram berada di bawah zero level. Konfirmasi dari bullish divergence adalah ketika histogram naik ke atas zero level. Gambar ini adalah salah satu contoh kejadian bullish divergence pada MACD. Bearish divergence adalah ketika puncak grafik makin tinggi, namun puncak histogram makin rendah. Pada saat tersebut, histogram berada di atas zero level. Konfirmasi dari bearish divergence adalah ketika histogram turun ke bawah zero level. Berikut contoh bearish divergence yang terlihat pada MACD. Moving Average Convergence Divergence yang dikembangkan oleh Profesor Gerald Appel, seorang dokter di Amerika Serikat yang juga aktif dalam perdagangan saham pada akhir tahun 1970. MACD merupakan salah satu indikator teknikal yang bisa membantu Anda untuk mengidentifikasi perubahan arah, memberikan informasi apakah tren yang berlangsung cukup kuat atau tidak. Komponen-komponen MACD, yang pertama ada zero line atau bisa disebut center line. Kedua, histogram yang berupa garis-garis vertikal. Ketiga, MACD signal line yang biasa ditampilkan sebagai garis merah putus-putus. Dalam gambar ini terlihat dalam indikator MACD di bawah ini, inilah yang dimaksud dengan histogram. Kemudian garis merah putus-putus ini yang dimaksud MACD signal line. Kemudian garis yang di tengah ini yang disebut dengan zero line. Bagaimana cara menggunakan indikator MACD dalam melakukan transaksi? Kita lihat di sini. Dalam indikator MACD, ketika MACD signal line di bawah level zero line, kemudian dia mengenai histogram, kemudian dia lepas dari histogram, inilah signal untuk posisi buy, sinyal buy. Ketika MACD signal line
lepas dari histogram di bawah zero line. Kelihatan di chart ini grafik ketika signalnya muncul di bagian grafik sini, kemudian harga naik. Selanjutnya, ketika MACD signal line lepas dari histogram di atas zero line, ini sinyal sell. Kita lihat di dalam grafik sini, harga kemudian turun. Selanjutnya di sini juga, ketika MACD signal line lepas dari histogram di atas zero line, sinyal sell. Sini terlihat harga turun. Kemudian ketika MACD signal line lepas dari histogram di bawah zero line, ini sinyal untuk buy. Terlihat di sini harga naik. Kemudian di sini juga ketika MACD signal line lepas dari histogram di bawah zero line, sinyal untuk buy. Lihat di sini harga naik. Indikator MACD juga bisa dipakai untuk melihat divergence. Contoh di sini bullish divergence. Divergence terjadi ketika, contoh di sini, lembah grafik atau bisa disebut level low, lembah grafik lebih rendah daripada lembah sebelumnya. Tapi di indikator MACD terlihat lembah histogram lebih tinggi daripada sebelumnya. Terlihat perbedaan terbalik. Ini merupakan indikasi bullish divergence. Ketika indikator MACD histogramnya menunjukkan kenaikan, dan konfirmasinya adalah ketika histogram menembus level zero line. Sini konfirmasi untuk posisi buy. Terlihat di chart, harga kemudian naik. Itu contoh bullish divergence. Contoh untuk bearish divergence, ketika puncak grafik semakin tinggi. Ya, puncak biasa disebut juga high, higher high. Terlihat di sini puncak lebih tinggi daripada puncak sebelumnya, tapi di histogram puncaknya semakin rendah. Ini yang dinamakan bearish divergence. Konfirmasinya ketika histogram menembus ke bawah level zero line. Ini konfirmasi untuk posisi open sell. Kita lihat di grafik, kemudian harga turun. Itu yang dinamakan bearish divergence. Demikian pembelajaran dari kami, Java Belajar Forex. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan info-info update lainnya, kunjungi website kami, javabelajarforex.com. Juga subscribe, like, dan komen channel YouTube Java Belajar Forex di bawah ini. Salam profit!